Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tugas kelompok yang sudah diberikan oleh guru kami, yaitu Ibu Ines Sofiana. Tujuannya untuk membantu nilai ujian sekolah kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farah Yolanda dan rekan-rekan saya yaitu Najwa Pujiawan, Angela Talita, Laurentius, Nabila Surya, dan Sylvia Putri. Nah, untuk yang nomor pertama akan dijelaskan oleh Sylvia Putri. Nomor pertama, melengkapi nama dan teknik pemisah. Nah, dalam gambar pertama, itu teknik pemisahnya adalah distilasi, atau bisa disebut juga penyulingan. Campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu. Nah, pada gambar kedua, teknik pemisahnya adalah corong pemisah atau bisa disebut juga corong pisah. Fungsinya untuk memisahkan zat atau senyawa tertentu dalam sampel berdasarkan kelarutan dalam peralut tertentu yang memiliki perbedaan fase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naza. Ya, jadi gambar ketiga itu teknik pemisahnya adalah sublimasi. Jadi apa itu sublimasi? Sublimasi adalah perubahan zat dari wujud padat ke gas atau sebaliknya. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Nah, kemudian gambar keempatnya itu nama teknik pemisahnya adalah filtrasi atau penyaringan. Jadi teknik penyaringan atau filtrasi ini adalah metode pemisahan campuran dengan menggunakan kertas saring, membran atau lapisan penghalang lainnya yang memanfaatkan prinsip perbedaan ukuran partikel zat terlarut dan pelarut. Nah, selanjutnya akan dijawab oleh Laurentius. Nah, gambar nomor 5 itu adalah kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang atau berada pada larutan. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 adalah soalnya jelaskan tentang cara atau mencegah memperlambat terjadinya korosi dan berikan contohnya. Contohnya itu ada beberapa dan saya sebutkan. Yang pertama adalah mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas CO2. Selanjutnya dijelaskan oleh Farah Yolanda. Nah, untuk yang poin kedua yaitu mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan juga air. Cara pencegahannya itu dengan cara yang pertama mengecatnya. Contohnya adalah pada kapal, jembatan, dan mobil. Yang kedua memberi oli atau minyak. Contohnya adalah pada bagian yang bergerak dari mesin seperti mesin mobil. Nah, yang ketiga adalah memberi lapisan plastik. Contohnya itu pada barang-barang dapur seperti rak piring supaya tidak korosi. Terus yang keempat, galvanisasi yaitu melapisi logam dengan seng. Contohnya adalah dengan pada besi pemompa untuk konstruksi bangunan dan jembatan. Dan yang terakhir adalah electroplating, adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Contohnya adalah untuk logam nikel. Nah, selanjutnya sterilizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Contohnya seperti badan mobil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Nah, di sini ketiganya ada perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektrode yang sangat rendah, biasanya Mg. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung. Selanjutnya dijelaskan oleh Angel. Ya, saya akan menjelaskan nomor 3.
Buat kurva titrasi antara volume NaOH dan pH larutannya berdasarkan data percobaan di atas. Jawaban tertera pada gambar. Penjelasannya, sebelum titrasi, pH larutan titrat asam pH sama dengan 1. Saat titrasi mulai dilakukan, pH naik seiring bertambahnya volume NaOH yang ditambahkan. Saat titik ekivalen, gambar NaCl yang terbentuk tidak terhidrolisis sehingga pH sama dengan 7. Setelah titik ekivalen, penambahan NaOH menyebabkan larutan bersifat basa. Sekian. Nah, jadi gitu ya. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.